Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran dari rumah. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Ikuti terus video pembelajaran dari rumah masing-masing. Sebelum memulai materi pelajaran kita hari ini tentang pendidikan lingkungan hidup atau PLH, di awal video pembelajaran ini Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat mengikuti, dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga materi yang disajikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Ikuti terus video pembelajaran ini spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Terima kasih dan selamat mengikuti. Baik, anak-anak sekalian, dalam edisi video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup, masih seputar bab 1 tentang menerapkan kebersihan, kesehatan dan keindahan di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Kita lanjut pada poin yang ketiga atau poin C tentang melaksanakan pola hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Nah, jika pada pembahasan sebelumnya anak-anak sudah belajar pendidikan lingkungan hidup bersama Ibu Irta tentang poin A dan poin B. Poin A-nya tentang pola hidup bersih, sehat dan indah di rumah, di sekolah dan masyarakat. Kemudian poin B-nya tentang menyenangi kehidupan yang bersih, sehat, indah di rumah, sekolah dan masyarakat. Maka bersama Pak Guru Hendrik kita lanjut pada poin C atau poin ketiga tentang melaksanakan pola hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Nah, dalam materi pembelajaran ini kita akan belajar mengenal apa saja perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Kemudian kita juga belajar tentang pola hidup bersih, sehat dan indah yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, serta perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan masyarakat. Nah, Pak Guru Hendrik berharap setelah menyimak video pembelajaran ini, materi hari ini, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan berbagai perilaku hidup bersih, sehat dan indah baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ikuti terus video pembelajaran ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada materi hari ini tentang melaksanakan pola hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang perilaku hidup bersih, sehat dan indah. Pak Guru Hendrik singkat PHBSI di lingkungan rumah. Nah, untuk menjaga kebersihan rumah, banyak sekali perilaku hidup bersih, sehat dan indah atau pola hidup bersih, sehat dan indah yang dapat kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah selalu membersihkan rumah secara teratur. Nah, ada peribahasa mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Itu artinya, ada yang tahu? Iya.
Artinya apabila kita hidup bersih, maka otomatis kita sehat, kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, materi yang Pak Guru Hendrik akan jelaskan di sini dapat anak-anak ikuti juga dalam buku cetak. Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah, diantaranya adalah menyapu rumah, baik di dalam maupun di luar atau halaman setiap hari. Kemudian jendela juga harus dalam keadaan terbuka untuk sirkulasi udara dan pencahayaan, khususnya pada pagi hari. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sinar matahari khususnya pada pagi hari itu sangat penting bagi kesehatan, yaitu bagi perkembangan tulang karena mengandung vitamin D. Jadi jendelanya harus dibuka apalagi pada pagi hari, sehingga sirkulasi udara selain lewat ventilasi dan juga pencahayaan dapat masuk ke dalam rumah. Kemudian perilaku hidup bersih, sehat dan indah yang lain seperti misalnya pencahayaan pada malam hari. Dalam hal ini adalah lampu-lampu di rumah harus memadai, mencukupi. Jadi ada lampu kalau bisa di setiap ruangan. Kemudian di luar rumah juga harus ada, di kamar mandi, WC atau toilet juga harus ada pencahayaan yang cukup. Kemudian toilet atau kamar mandi, WC, tahu kepanjangan WC anak-anak? WC itu dalam bahasa Inggris disebut water closet, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut toilet atau MCK, mandi cuci kakus, seperti itu. Nah, keadaan toilet juga harus sering dibersihkan. Caranya ya kita mengepel, kita sikat lumut-lumutnya, seperti itu. Kemudian sampah-sampah yang ada di rumah sudah seharusnya dibuang ke tempat sampah. Perilaku hidup bersih, sehat dan indah yang lain seperti misalnya bantal, kasur dan selimut juga harus sering kita jemur. Mengapa? Supaya panas matahari dapat membunuh kuman yang menempel pada barang-barang tersebut. Nah, rumah yang sehat secara sederhana dapat dilihat dari tersedianya ruangan-ruangan yang memadai untuk keperluan hidup sehari-hari. Misalnya ada ruang tamu, ruang makan keluarga atau ruang nonton keluarga, kemudian kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi atau toilet, dan juga tempat mencuci pakaian atau tempat mencuci piring. Nah, dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat ada beberapa contoh gambar yang di dalamnya berisi kegiatan atau perilaku hidup bersih, sehat dan indah yang dapat kita lakukan di rumah. Ikuti terus video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada poin yang kedua, masih dalam perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan rumah, yaitu menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, pasti anak-anak di rumah ada yang sudah mulai lapar saat melihat tayangan video ini. Pak Guru Hendrik, isinya makanan enak-enak semua itu, mungkin bisa bagi kita kah? Nah, itu dia. Makanan dan minuman sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi, jika sering diabaikan, maka dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.
Seperti misalnya di kelas 5 kemarin kita belajar tentang gangguan sistem pernapasan atau pencernaan. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena mengkonsumsi makanan yang tidak bersih seperti itu. Nah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman, kita perlu memperhatikan kelayakan dari makanan dan minuman itu sendiri. Air yang hendak kita minum harus dimasak terlebih dahulu hingga mendidih supaya kuman dalam air bisa mati. Seperti itu. Buah ataupun sayuran yang dimakan tanpa dimasak harus dicuci terlebih dahulu dengan air bersih yang mengalir. Makanan dan minuman harus bebas dari debu ataupun lalat. Alat dan tempat makanan serta minuman harus dicuci dengan sabun dan menggunakan air bersih. Nah, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini ada beberapa gambar makanan dan minuman yang Pak Guru Hendrik sudah bedakan antara yang bersih dan yang kotor. Buah dan sayuran yang dapat kita konsumsi secara langsung sebaiknya dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih yang mengalir. Mengapa mengalir? Karena kalau kita tempatkan air dalam satu tempat atau wadah, otomatis kotorannya tidak akan kemana-mana, tetap dalam air itu. Sehingga kalaupun kita cuci makanan, dalam hal ini buah atau sayuran yang bisa langsung dimakan, kotorannya nanti akan kembali menempel seperti itu. Kemudian air minum, air yang kita konsumsi sehari-hari, pastikan bahwa air itu benar-benar air yang sudah dimasak sampai mendidih. Mengapa? Karena kuman dalam air tidak dapat kita lihat kasat mata, sehingga untuk membunuh kuman kita harus memasak airnya hingga mendidih di atas 70-100 derajat Celcius seperti itu. Jika air sudah mendidih, maka otomatis kuman yang terdapat dalam air juga akan mati. Beda lagi dengan air galon yang kita gunakan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan bahwa air galonnya betul-betul air galon yang bersih, yang sudah dimasak, difilter dan segala macamnya, sehingga benar-benar air minum yang kita konsumsi itu adalah air bersih seperti itu. Jangan lupa di rumah kita masing-masing juga harus sediakan tudung makan. Anak-anak dapat lihat dalam tayangan video ini, makanan yang sudah selesai dimasak disajikan di atas meja makan. Kalau misalnya belum sempat makan atau sudah selesai makan dan ada sisanya, jangan lupa ditutup dengan tudung makan supaya terhindar dari debu ataupun lalat. Nah, dalam tayangan video ini juga dapat anak-anak lihat beberapa contoh makanan dan minuman yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Misalnya ada jajanan seperti pentolan atau gorengan, kemudian ada minuman-minuman bersoda atau minuman keras, ada makanan juga yang sudah dihinggapi lalat. Nah, yang seperti ini hati-hati. Bukan berarti bahwa Pak Guru Hendrik bilang pentolan itu tidak bagus untuk kesehatan atau roti tidak bagus untuk kesehatan, bukan. Tapi kita harus lihat dulu jajanannya itu bersih atau tidak, pentolannya itu menggunakan daging yang layak atau tidak, dihinggapi lalat atau tidak. Kemudian gorengan misalnya menggunakan minyak baru atau minyak bekas pakai. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan minuman. Apalagi untuk usia anak-anak tidak boleh sekali mengkonsumsi minuman-minuman bersoda. Itu berbahaya bagi kesehatan. Kemudian roti atau makanan yang lain misalnya yang sudah dihinggapi lalat, jangan kita memakannya karena itu berbahaya, dapat mengganggu kesehatan. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, atau mungkin juga ada yang sudah pernah mengalami saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak bersih, maka akan mengakibatkan sakit seperti diare, muntaber,
dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu, kebersihan makanan dan minuman harus kita jaga. Penjelasan yang lain dapat anak-anak ikuti dalam buku cetak PLH. Semoga lewat tayangan video ini dan penjelasan dari Pak Guru Hendrik bisa membantu anak-anak ya untuk memahami perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah. Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik anak-anak, kita masuk pada perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah yang ketiga, yaitu terdapat tanaman dan apotik hidup atau tanaman obat keluarga atau toga. Nah, pasti anak-anak ada yang sudah mulai berpikir, Pak Guru Hendrik, apotik itu kan tempat jual obat tuh, mengapa disebut apotik hidup ya? Ya, untuk lebih jelasnya anak-anak simak baik-baik. Yang dimaksud dengan apotik hidup itu berarti tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit. Sama halnya seperti obat yang kita beli di apotik untuk membantu menyembuhkan penyakit. Kalau apotik hidup berarti bukan dalam bentuk obat, tapi dalam bentuk tumbuhan atau tanaman. Nah, tanaman-tanaman seperti itulah yang disebut dengan toga, tanaman obat keluarga. Jadi bukan toga yang dipakai saat wisuda ya. Ini toga dalam arti tanaman obat keluarga, berfungsi sebagai obat atau bisa dibuat ramuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti itu. Nah, untuk menjaga keindahan rumah, kita dapat menanam berbagai jenis tanaman dalam pot ataupun di halaman rumah kita. Selain tanaman hias, bunga-bunga dan sebagainya, jika memungkinkan kita dapat juga menanam tanaman obat keluarga atau toga. Manfaat toga selain menjadi sumber oksigen, dapat pula menjadi obat pertolongan pertama pada saat darurat. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini ada banyak sekali jenis tanaman atau tumbuhan yang masuk dalam kategori tanaman obat keluarga atau toga itu. Di antaranya misalnya ada jahe, kunyit lengkuas, bawang putih, bawang merah, kemudian ada lidah buaya misalnya, atau kumis kucing, daun seledri, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan lain yang bermanfaat sebagai tumbuhan atau tanaman obat keluarga. Kesimpulannya, rumah sehat adalah tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni, yang meliputi ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur, dapur, toilet atau WC dan kamar mandi, halaman serta tanaman sebagai paru-paru rumah. Pak Guru Hendrik, paru-paru rumah itu maksudnya bagaimana? Bukannya paru-paru cuma dimiliki oleh manusia? Memangnya rumah bernafas pakai paru-paru kah? Nah, paru-paru rumah itu istilah. Yang dimaksud dengan paru-paru rumah ini adalah tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Mengapa disebut paru-paru rumah? Karena tanaman-tanaman tersebutlah yang menghasilkan oksigen, berperan sebagai sumber oksigen bagi kehidupan kita atau kebutuhan pernafasan. Seperti itu. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, atau mungkin juga ada yang punya toga atau apotek hidup di lingkungan rumah. Nah, itulah manfaat dari tanaman dan apotek hidup atau tanaman obat keluarga. Ikuti terus video pembelajaran ini. Selengkapnya dapat dilihat dalam buku cetak Pendidikan Lingkungan Hidup. Terima kasih. Halo Stama Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah.
Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa banyak hal atau kegiatan yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan serta kesehatan dan keindahan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kebersihan ruangan kelas harus selalu diperhatikan karena ruang kelas digunakan sebagai tempat belajar. Kelas yang bersih akan menambah semangat belajar. Namun apabila kelasnya kotor, jelas bahwa anak-anak maupun guru akan kehilangan semangat belajar dan pastinya proses belajar juga akan terganggu. Oleh karena itu, kebersihan kelas harus selalu kita perhatikan dengan cara misalnya membuat jadwal piket kebersihan kelas setiap hari sekolah. Nah, jadwal piketnya bukan saja dibuat, namun diharapkan dapat dijalankan sesuai dengan tugas piket masing-masing. Seperti itu. Kemudian perilaku yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan di lingkungan sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Misalnya di sekolah kita SD Katolik Santa Maria punya salah satu program sekolah yang namanya Jumat Bersih. Artinya setiap hari Jumat kita wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain kebersihan kelas yang kita perhatikan, kita juga memperhatikan kebersihan halaman atau lingkungan sekolah dari sampah. Jadi biasanya di hari Jumat kita adakan kerja bakti, kita pungut sampah-sampah, kemudian kita berlakukan juga makanan dalam bentuk bekal dari rumah, bebas sampah plastik. Jajanan yang dijual di kantin pun disediakan secara langsung tanpa bungkusan berupa plastik, karena anak-anak diwajibkan setiap hari Jumat itu membawa tempat makan dari rumah sehingga tidak menimbulkan sampah plastik pada hari Jumat itu. Seperti itu. Nah, untuk perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Apabila kita selesai belajar, jangan lupa membersihkan kelas dan membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampah yang memadai harus tersedia di dekat kelas, juga di seputaran lingkungan sekolah. Jangan membuang sampah di halaman sekolah. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah operasi semut. Selain Jumat Bersih dan Sehat tadi, ada kegiatan lain yang dapat kita lakukan yaitu operasi semut yang bertujuan untuk mendidik dan membiasakan siswa supaya menjaga lingkungan sekolah dari sampah. Seperti itu. Dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat beberapa contoh perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah. Misalnya membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket, baik di dalam maupun di luar kelas. Halaman di depan kelas dibersihkan, sampah-sampah dipungut, tanaman atau rumput liar dicabut, tanaman-tanaman dirapikan, buang sampah pada tempatnya. Bahkan di Santa Maria sudah disediakan banyak sekali tempat sampah. Ada tempat sampah yang dibagi atau dibedakan menjadi dua bagian, sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah organik itu berarti sampah yang bisa hancur dengan sendirinya, seperti misalnya sisa-sisa makanan atau sisa minuman, air. Kemudian sampah anorganik, sampah yang tidak bisa hancur dengan sendirinya ataupun butuh proses yang lama untuk penghancuran, seperti misalnya plastik bekas makan, botol bekas minum, dan lain-lain seperti itu. Di sekolah Santa Maria sengaja disediakan
seperti itu, sehingga anak-anak bisa membedakan sampah yang mana yang perlu kita buang, sampah yang mana yang perlu kita bakar atau kita timbun, seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak simak dalam buku cetak masing-masing dari rumah. Ikuti terus video pembelajaran dari Pak Guru Henry. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut pada perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu memiliki sarana mencuci tangan. Sekolah sebagai tempat kedua setelah rumah merupakan tempat beraktivitas. Selain belajar, juga kadang bermain, berlarian saat istirahat misalnya, ataupun membeli jajanan di kantin sekolah. Nah, kegiatan tersebut memungkinkan tangan kita atau tangan anak-anak menjadi kotor dan berkuman. Dengan adanya sarana mencuci tangan memakai sabun, anak-anak dilatih untuk menjaga kebersihan diri. Sekolah harus menyediakan sarana atau tempat mencuci tangan memakai sabun yang memadai dengan menggunakan air bersih. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, mencuci tangan memakai sabun sangat penting dilakukan sebagai bagian dari protokol kesehatan atau pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di lingkungan sekolah kita sudah menyediakan sarana atau tempat untuk mencuci tangan menggunakan air bersih pastinya. Tempat mencuci tangan ini dibuat dengan bahan recycle atau bahan bekas pakai, daur ulang. Kita gunakan ember cat yang sudah tidak digunakan lagi, dicuci bersih, kemudian dipasang keran airnya, lalu digunakan sebagai wadah atau tempat mencuci tangan. Biasanya di depan setiap kelas ada ember cuci tangan dilengkapi dengan sabun untuk mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun atau biasanya disingkat CTPS ini, cuci tangan pakai sabun ini, sudah seharusnya kita lakukan. Bukan saja karena negara kita ataupun dunia ini sementara diserang wabah virus corona COVID-19 jadi kita harus cuci tangan, bukan. Virus corona tidak ada pun kebiasaan mencuci tangan memakai sabun itu wajib untuk kita lakukan. Mengapa? Karena sangat penting untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita dari berbagai jenis penyakit yang bisa saja masuk ke dalam tubuh kita lewat tangan kita yang kotor, tidak dibersihkan. Misalnya, contoh sederhana saja, saat kita selesai buang hajat di toilet, selesai buang air kecil atau buang air besar misalnya, kita wajib untuk mencuci tangan, karena bisa jadi tangan yang kita gunakan saat ke belakang itu kotor atau terjangkit kuman, seperti itu. Sama halnya saat kita bermain di sekolah, berlarian biasanya, anak laki-laki yang kayak orang gila jam istirahat atau jajan, kemudian tangan kotor karena pegang jajanan, ya seharusnya dicuci terlebih dahulu, bukan dilap saja di dinding-dinding sekolah atau tembok sekolah, bukan. Tangan yang kotor itu harus dicuci supaya bersih dari kuman, sehingga sebelum anak-anak makan atau sesudah makan tangannya tetap bersih, tidak terjangkit kuman yang nantinya bisa membahayakan atau mengakibatkan penyakit pada tubuh kita, seperti itu. Jangan lupa cuci tangan pakai air bersih dan sabun, apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini.
Dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat ada cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada 6 langkah. Biasanya ada yang 5 langkah, ada yang 7 langkah. Tapi di sini Pak Guru Hendrik sengaja gunakan 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Anak-anak bisa praktikkan di rumah, khususnya selama masa pandemi ini, supaya bisa terhindar dari berbagai jenis penyakit. Terlihat juga dalam gambar cara mencuci tangan yang baik dan benar seperti apa. Kemudian tangan yang kelihatannya bersih ternyata mengandung banyak kuman yang kasat mata tidak bisa dilihat. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mencuci tangan atau memiliki sarana mencuci tangan di sekolah seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah. Bagian yang keempat adalah menjaga kebersihan toilet di sekolah. Perlu anak-anak ketahui bahwa toilet atau WC kamar mandi di sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Perilaku hidup bersih, sehat, dan indah yang harus diperhatikan dalam hal menjaga kebersihan toilet di sekolah adalah mengingatkan para siswa atau anak-anak harus ingat untuk membiasakan agar dapat menyiram air saat selesai buang air kecil maupun buang air besar. Nah, membersihkan toilet sekolah juga dapat dilakukan dengan cara disikat setiap hari agar tidak licin. Aroma yang kurang sehat dari toilet otomatis dapat mengganggu kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Nah, dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat langkah-langkah membersihkan toilet. Jadi sebelum membersihkan toilet, sebaiknya kita menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan, misalnya ember, kemudian sikat, baik sikat toilet maupun sikat lantai. Kemudian ada juga sabun yang biasanya digunakan untuk pembersih toilet, ada Portex atau Wipol misalnya. Dan kemudian yang lebih penting lagi, kita gunakan sarung tangan seperti itu. Nah, setelah toiletnya dibersihkan sesuai urutannya, disiram dulu sabunnya, Portex atau Wipol itu secara merata di toilet, kemudian disikat dengan sikat toilet hingga bersih. Jangan lupa untuk disiram dengan air supaya larutan sabunnya itu dia hilang dari dalam kloset itu seperti itu. Kemudian bagian luarnya juga jangan lupa untuk dibersihkan. Lantainya jangan lupa disikat supaya tidak licin seperti yang biasanya anak-anak lakukan dengan Pak Guru Hendrik saat kita lagi tugas piket membersihkan toilet SD. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah selesai dari toilet atau kamar mandi. Nah, salah satu perilaku hidup bersih, sehat, dan indah yang harus kita perhatikan adalah membiasakan untuk menyiram toilet setelah menggunakannya. Kalau misalnya anak-anak kelas rendah, kelas 1 dan 2, gurunya harus mengantar anak-anak ke toilet, Pak Guru Hendrik pikir untuk anak-anak kelas 6 sepertinya tidak perlu, sudah terlalu besar untuk diantar ke toilet, apalagi sampai harus menjelaskan tentang toilet training, cara menggunakan toilet. Pak Guru Hendrik pikir anak-anak kelas 6 pasti sudah tahu lah cara menggunakan toilet seperti apa dan bagaimana. Nah, satu kebiasaan buruk yang biasanya dilakukan adalah tidak menyiram toilet setelah menggunakan, setelah selesai menggunakan. Kebiasaan ini sudah yang mengakibatkan
aroma-aroma tidak sedap itu, aroma-aroma yang lebih jahat dari COVID-19 itu, itu aroma-aroma itu kalau sudah sampai di ruang belajar, apalagi saat musim hujan seperti ini, otomatis kita akan terganggu konsentrasinya saat belajar. Bingung mau simak pelajaran kah, mau tutup hidung kah, pakai masker lapis-lapis kah? Nah, seperti itu. Untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, maka anak-anak harus dibiasakan dengan perilaku hidup bersih, sehat, dan indah, yaitu menyiram toilet setelah selesai menggunakannya. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak kelas 6 sudah besar-besar semua bisa berikan contoh yang baik bagi adik-adik di kelas rendah atau kelas di bawah. Jangan sampai terburu-buru jadi asal semprot saja, sudah begitu tidak ke dalam kloset malah semprot di dinding, di lantai dan segala macamnya, kemudian tidak disiram, akhirnya meninggalkan aroma-aroma yang tidak bersahabat dengan hidung seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak baca, simak dalam buku cetak PLH Pendidikan Lingkungan Hidup. Pak Guru Hendrik berharap semoga penjelasan dalam tayangan video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada poin yang kelima dalam perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan kantin sekolah. Nah, anak-anak yang biasanya sering belanja di kantin sekolah, sehari bisa dapat uang jajan berkisar 20 sampai 50 ribu rupiah, itu dalam sehari bisa bolak-balik kantin hampir 10 kali mungkin itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kantin sekolah. Anak-anak juga perlu ketahui hal ini. Di antaranya yang pertama, kantin harus selalu bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, makanan yang disajikan harus memiliki nilai gizi dan tidak mengandung zat pewarna serta bahan pengawet yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, makanan yang dijual harus tertutup rapi dan bebas dari debu, lalat, ataupun serangga. Yang berikut, air minum tanpa kemasan harus dimasak terlebih dahulu hingga masak atau matang. Kemudian yang kelima, alat makan dan minum yang digunakan harus dicuci dengan sabun dan air bersih. Dan yang terakhir, poin yang keenam, harus tersedia 2 tempat sampah, yaitu tempat sampah kering dan basah. Jadi kantin sekolah itu dapat dikategorikan sehat apabila memenuhi 6 persyaratan tersebut. Nah, untuk anak-anak di SD Katolik Santa Maria, apalagi anak-anak kelas 6 ini, biasanya Pak Guru Hendrik temukan ada anak-anak yang sering belanja di kantin sekolah, namun ada pula yang keluar dari lingkungan sekolah tanpa sepengetahuan Bapak Ibu guru ataupun security. Mereka biasanya mencari jajanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan sana itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan karena selain melanggar peraturan sekolah, juga berbahaya terhadap kesehatan anak-anak berkaitan dengan jajanan yang mereka konsumsi di luar sekolah, seperti itu. Kalau misalnya paling jauh dari halaman sekolah, ya paling belanja ke Tante Bata kah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan saat ke kantin, pastikan kantinnya bersih, makanannya harus bergizi, tidak ada zat pewarna apalagi sampai bahan pengawet. Kemudian makanannya juga harus tertutup rapi, tidak dihinggapi lalat atau debu misalnya. Kemudian air minumnya itu harus air yang masak,
alat makan dan minum setelah digunakan harus dicuci bersih dengan sabun, air bersih, dan jangan lupa untuk membuang sampah pada tempat sampah. Kemarin sebelum pandemi COVID-19 ada perwakilan dari Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu datang ke sekolah kita SD Katolik Santa Maria. Ternyata kita punya kantin sudah masuk kategori kantin bersih dan sehat sesuai dengan anjuran Badan POM itu, seperti itu. Jadi anak-anak kalau jajan pastikan perhatikan makanannya bersih atau tidak. Jangan sampai dibiarkan terbuka, sudah kena debu atau dihinggapi lalat, lalu tabrak masuk saja dalam perut, wah itu berbahaya. Kemudian hati-hati juga dengan minuman-minuman yang berbahan soda atau lain-lain yang pewarna-pewarna itu. Nah, seperti juga kalau bisa dikurangi atau bila perlu janganlah dikonsumsi. Cukup bawa air putih kah atau beli air mineral kah, seperti itu. Apalagi sampai keluar dari lingkungan sekolah, tidak jajanan di kantin, malah pergi jajan di luar. Pentolan, bakso, gorengan dan segala macam jenis jajanan yang dijual di pinggir jalan sana yang kita tidak tahu bahwa bersih atau tidak, itu anak-anak paling sering sekali konsumsi yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan karena itu sangat bertentangan sekali dengan pola hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi kalau bisa cukup belanjakan di kantin sekolah. Kalau misalnya yang dibutuhkan tidak tersedia, mungkin bisa keluar di luar, paling jauh sampai di kantin di luar sekolah, di dekat sekolah, jangan sampai ke jalan umum seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak lihat penjelasannya dalam buku PLH. Pak Guru Hendrik berharap semoga penjelasan dalam tayangan video ini dapat membantu anak-anak untuk memahami perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya poin yang ke-6 dalam pola hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan sekolah, yaitu meningkatkan peran UKS dan dokter kecil. Nah, lingkungan sekolah yang sehat didukung oleh program UKS. Anak-anak tahu kepanjangan dari UKS? Ya, itu dia. Usaha Kesehatan Sekolah. Program UKS ini melibatkan beberapa siswa yang berbakat dalam bidang kesehatan, kemudian ditunjuk untuk memberikan penyuluhan kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, siswa-siswa inilah yang disebut sebagai dokter kecil, seperti itu. Program UKS dan dokter kecil ini diharapkan dapat memberikan contoh dan teladan kesehatan yang baik bagi siswa-siswi yang lain di sekolah. 3 pilar dari program UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, dalam pelaksanaannya di sekolah, rupanya kita punya program UKS dan dokter kecil ini belum berjalan maksimal. Sekolah sudah menyediakan ruang UKS, namun anak-anak belum terlatih untuk memberikan penyuluhan kesehatan, belum terlatih untuk menjadi dokter kecil. Pak Guru Hendrik berharap saat pandemi selesai mungkin kita bisa atur bagaimana caranya supaya program UKS dan dokter kecil ini dapat berjalan di sekolah. Jadi intinya saat anak-anak mengalami keadaan sakit atau kecelakaan di sekolah, maka anak-anak akan diantarkan ke ruang UKS. Seperti itu. Di sana akan diberikan pertolongan pertama. Kemudian kalau misalnya terlalu berat sakitnya, berarti
bisa dirujuk ke klinik atau ke rumah sakit seperti itu. Selama ini biasanya ada anak-anak yang pusing, sakit perut, tidak sarapan, lalu lapar, keringat dingin. Nah itu biasanya diamankan langsung di ruang UKS, baring-baring di sana sambil mungkin disediakan teh panas kah atau roti atau apa begitu supaya bisa makan, khususnya untuk mereka yang jarang sarapan dari rumah seperti itu. Pokoknya Hendrik berharap supaya anak-anak tetap menjaga kesehatan. Sebelum ke sekolah pastikan sudah sarapan terlebih dahulu, kondisi fisik dalam keadaan baik, sehingga sampainya di sekolah tidak perlu mengalami sakit penyakit yang aneh-aneh supaya harus ke ruang UKS seperti itu. Tapi kalau memang sakitnya mendadak ya, maka ruang UKS tersedia untuk merawat anak-anak yang sakit seperti itu. Penjelasan lebih lengkapnya dapat anak-anak ikuti dalam buku cetak Pendidikan Lingkungan Hidup. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat ya, membantu anak-anak dalam memahami perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan masuk pada perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan masyarakat. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak tetap semangat mengikuti video pembelajaran ini. Terima kasih. Halo Stammer Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan masyarakat. Kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan di masyarakat merupakan gambaran dari kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam kehidupan keluarga. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan keluarga juga sangat berperan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, perilaku hidup bersih, sehat dan indah harus dimulai dan dibiasakan dari rumah atau dari dalam keluarga. Apabila keluarganya sehat, berarti lingkungannya juga pasti sehat. Tapi kalau keluarganya tidak sehat, ya pasti masyarakat lingkungannya juga pun tidak sehat seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti demi terciptanya kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, membersihkan saluran air atau drainase atau selokan, got secara rutin. Yang berikut, yang keempat, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman atau tumbuhan. Dan yang terakhir, membudayakan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, selain 5 perilaku hidup bersih, sehat dan indah di lingkungan masyarakat yang sudah disebutkan ini, masih banyak lagi perilaku hidup bersih, sehat dan indah yang lain. Lebih jelasnya dapat anak-anak lihat di buku. Nantinya juga Pak Guru Hendrik akan memberikan tugas tentang perilaku-perilaku lain yang menunjukkan pola hidup bersih, sehat dan indah baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat beberapa gambar yang Pak Guru Hendrik sajikan pola atau perilaku hidup bersih, sehat dan indah di masyarakat. Ada pula yang bertolak belakang dari pola hidup bersih, sehat dan indah tersebut. Misalnya yang tidak sesuai, ada gambar terlihat seorang anak sedang membuang sampah di kolam misalnya, atau ada yang membuang sampah sembarangan sehingga sampahnya berserakan di jalan-jalan. Pak Guru Hendrik pikir bahwa pemandangan seperti ini
sebenarnya sudah tidak lazim lagi untuk kita yang tinggal di kota Timika ini. Karena kalau anak-anak sering lihat di pinggir jalan biasanya sampah-sampah berserakan seperti itu. Nanti pagi-pagi dulu baru petugas kesehatan, petugas kebersihan mulai sibuk membersihkan angkut-angkut sampah dengan mobil treknya itu, seperti itu. Nah, untuk membantu supaya meringankan beban petugas kebersihan ini, dan lebih penting lagi supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan indah, maka perbiasakanlah untuk membuang sampah di tempat sampah. Mungkin anak-anak yang selama ini punya kebiasaan main buang sampah saja di jalan begitu, sementara dengan kendaraan, naik mobil atau motor, sambil makan atau minum, kemudian bungkusannya atau kemasannya dibuang saja lewat jendela, atau saat berkendara dengan motor langsung dibuang di pinggir jalan. Nah, itu perilaku yang tidak baik, yang bertolak belakang, bertentangan dengan pola hidup bersih, sehat, dan indah di masyarakat. Jadi apabila misalnya ada kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, jangan lupa untuk ikut terlibat, membersihkan selokan misalnya. Kita punya jalur Busiri ini, hujan satu tetes saja tuh banjirnya sudah hampir seperti tsunami, kayak begitu. Mungkin karena selokannya yang tidak pernah dibersihkan atau bagaimana, jadi daerah seputaran Busiri ini sering sekali tergenang banjir saat hujan, seperti itu. Jadi mungkin di tempat tinggal anak-anak masing-masing harap supaya diperhatikan saluran airnya. Kalau ada kerja bakti membersihkan selokan atau got, jangan lupa untuk ikut serta dengan hati-hati pastinya, jangan sampai kena pecah beling atau kecelakaan saat bekerja, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk menanam pohon. Istilah pertaniannya disebut reboisasi, itu penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul. Kita lebih ke penghijauan, seperti itu. Jadi misalnya ada lahan kosong di tempat tinggal, daripada dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna, mendingan kita gunakan untuk tanam pohon, seperti itu. Dimulai dari lingkungan rumah dulu. Kalau ada halaman kosong di sekitar rumah, dimanfaatkan, ditanam dengan tanaman obat keluarga misalnya, dibuat apotek hidup, seperti itu. Kalau sudah dari rumah seperti itu, maka kebiasaan tersebut pasti akan terbawa ke lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, Pak Guru Hendrik berharap semoga setelah mempelajari materi ini tentang melaksanakan perilaku hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, anak-anak tidak hanya sekedar mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi juga mampu untuk mengimplementasikan atau mewujud nyatakan, menerapkan, melaksanakan pola hidup bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah masing-masing, di sekolah tempat kita belajar, serta di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak, khususnya selama proses pembelajaran dari rumah. Nanti akan Pak Guru Hendrik berikan daftar tugas. Diharapkan anak-anak dapat mengerjakannya dan mengumpulkan tepat waktu, ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi di edisi video pembelajaran berikutnya bersama Pak Guru Hendrik, spesial untuk anak-anak kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sekian video pembelajaran pendidikan lingkungan hidup edisi hari ini, spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga materi pembelajaran yang disajikan dalam tayangan video ini dapat bermanfaat
dapat membantu anak-anak dalam belajar dan menyelesaikan tugas selama proses pembelajaran dari rumah. Tak ada gading yang tak retak, jadi di akhir video pembelajaran ini Pak Guru Hendrik mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah seperti biasa. Tetap semangat dalam proses pembelajaran dari rumah. Sampai ketemu lagi di edisi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat belajar.